kami Pak yang jauh dari kabupaten ini, 1 jam lebih kami tempuh dari kabupaten, dari sini ke kabupaten, itu punya peran penting pada saat ibu kota negara ini sudah aktif di Kalimantan. Tidak lagi kami hanya sebatas penonton. Saya pikir demikian. Bila kami berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti masa butuh sayur, butuh pedaging, butuh beras, butuh sumber daya manusia, butuh tenaga kerja. Kalau ini kita tidak siapkan, maka jadi kita menonton di Jakarta ibu kota. Yang hebat itu adalah Jabodetabeknya, penyangganya Jakarta. Apakah ada tanaman orang menanam sayur di Jakarta? Tidak ada. Di mana? Jawa Barat semua. Apakah ada peternakan sapi dalam kota Jakarta? Tidak ada. Pedagingnya dari mana? Dari luar, bahkan dari Australia masuk ke ibu kota. Begitupun nanti di sini kita bagian daripada penyangga. Dari ini harus kita siapkan contoh pedaging. Ya ke depan kami memang sudah berpikir bagaimana daerah ini kita cari masyarakat di sini yang punya potensi untuk mengembangbiakan sapi. Kami sebenarnya bukan syapo, tapi banyak pengalaman di Mamuju Tengah sebelum Mamuju Tengah dilahir. Dia datang ke kita minta proposal bantuan sapi. Setelah dicek mana sapinya mau disuntik, dibilang itu Pak di depan di standar. Kenapa ada sapi di standar? Ternyata nak jual sapinya nak ganti motor. Luar biasa. Apakah bermanfaat untuk dia? Bermanfaat. Tapi keinginan pemerintah untuk menambah sapi pedaging itu tidak terwujud. Kenapa? Karena tidak tepat sasaran. Tidak. Begitupun komoditas yang lain. Datang minta pupuk, minta bibit jagung. Setelah dievaluasi dicari berapa hasilnya, ternyata ditemukan di toko sebelah tetangganya. Kenapa dijual? Buat proposal, tapi dia tidak punya kebun. Nah, kita tidak mau terjadi Mamuju Tengah lagi itu. Dan banyak lagi yang menyebabkan tidak tepat sasaran. Dan target kita terkait dengan pangan itu tidak tercapai. Kenapa? Dia tidak tepat sasaran. Apakah bermanfaat buat oknum tadi? Ya bermanfaat, apa uang. Tapi tidak tepat sasaran. Keinginan pemerintah itu tidak terpenuhi. Dulu banyak, tapi sekarang kita perbaiki. Mudah-mudahan tidak ada lagi di Mamuju Tengah seperti itu. Insyaallah. Nah, ini memang menarik. Bukan hanya persoalan potensi kita. Kalau pisang saat ini di Mamuju Tengah memang ada, tapi jalurnya berbeda. Dulu bawanya ke Mamuju, sekarang dia lewat Karonda. Itu sehari 2, 3, 4 kapal. Di sini banyak pisang ya? Banyak ya? Harga? Itu sampai 5.000 sekarang per sisir. Lebih mahal daripada sawit. Saya selalu mengatakan seperti ini. Kita ini harus mampu melihat potensi pasar. Apa artinya kita tanam sebuah berlian, tanam emas kalau tidak ada harganya? Apa artinya kita mempertahankan sawit? Kembali ke sawit. Kalau pasarnya tidak ada jaminan, malah sekarang ini yang harus kita pikirkan bagaimana komoditi ekspor itu yang kembali. Sekarang di tempat saya lebih banyak sekarang cari kakao. Ayo, bebe kembali kakao. Pasarnya bagus. Dan rumusnya kakao kenapa akan saya boleh menggaransi kakao ini mungkin puluhan tahun bahkan ratusan tahun ke depan tidak akan mati harganya. Kenapa? Kakao itu makanan pokoknya Eropa. Beberapa negara di Eropa makanan kakao, tapi tidak ada kebunnya. Di mana kebunnya? Di Pantai Gading, Ghana, Indonesia. 3 negara yang bermasalah, hancur mereka. Maka hampir dipastikan kakao tidak ada matinya. Hanya problemnya di sini tidak mampu kita mengatasi persoalan penyakit. Tapi di Palopo sekarang mulai bagus. Mereka sabar cari
Ilustrasinya terkait dengan disertasi saya kemarin. Jadi saya itu bermimpi, saya bercita-cita persoalan komoditas unggulan di Mojo Tengah ini seperti kakao saya dorong, pisang saya dorong, kemudian jagung saya dorong. Tujuannya adalah bagaimana pemerintah hadir di situ. Saya kasih contoh pasar jagung. Jagung di saat masyarakat kita mau tanam jagung, harganya bagus. Tapi di saat panen hancur, tidak ada yang datang membeli. Nah, collective action ini yang saya maksud. Pemerintah hadir, mulai urusan pertama supaya panennya bagus, dikasih bibit, bantuan dan seterusnya, sampai pada produksinya. Ketika produksinya ada pihak ketiga yang ada di situ didampingi pemerintah untuk membeli. Dia menampung, dia punya konektivitas keluar untuk pasar pisang. Pisang saya temukan di Mojo Tengah tidak ada satupun kelompok pisang. Tidak ada satu kelompok pun yang minta bantuan ke pisang. Tapi apa yang terjadi? Mereka dengan bagus melakukan mandiri, bahkan tidak ada isu kita dengar penyakit ini, penyakit itu. Dia mampu mengatasinya dengan sendiri. Mereka berhasil. Tapi ketika produksinya masuk ke industri, home industry, ini kadang muncul masalah. Tidak bisa dipasarkan. Maka harus pemerintah hadir di situ. Nah, ini cita-cita kami collective action ke depan ini. Kalau saya terpilih menjadi bupati, insya Allah bisa jalankan. Ada 3 komoditi, kakao, jagung, pisang, dan bukan tidak mungkin semua komoditas nanti akan masuk di situ. Kenapa? Karena pemerintah terkadang hadir di awal, tidak hadir di akhir. Pemerintah hadir di tengah, di akhirnya tidak hadir. Nah, kami mau dari awal sampai akhir pemerintah hadir di situ agar komoditi kita ini bisa berkesinambungan. Kalau itu yang terjadi, maka orang lagi tidak namanya di fungsi. Dulu orang tanam jagung. Ya, kalau begini caranya tanam jagung, setelah panen hancur harga. Lebih baik tanam sawit. Ujungnya kembali ke sawit lagi. Sawit yang mudah kita pasarkan, setiap 10 hari dapat uang. Padahal komoditi ini dibutuhkan. Kenapa? Dia pangan. Tapi karena pemerintah tidak hadir di situ, dia menyebabkan harga itu hancur. Makanya collective action itu yang saya maksud adalah semua elemen, semua kepentingan pemerintah harus hadir di situ untuk menjembatani, sehingga demikian petani juga yang tadinya petani kakao, dia bertahan di kakao. Petani jagung, dia bertahan di jagung. Petani sawah, dia bertahan di sawah. Kenapa? Pemerintah sudah hadir di situ. Itu yang kita inginkan ke depan. Termasuk keluar saudara-saudara kita yang ada di Muhajir. Kami tanam padi, tapi kami beli beras. Kenapa? Tanam padi, pada saat mau dipanen, didatangkanlah alat pemotong dari Polewali Mandar. Karena di sini juga tidak ada pabriknya itu padi, dibawa lagi ke Polewali Mandar gabahnya. Tidak ada yang bisa diambil di sini. Jadi mereka ini kosnya keluar, beli lagi beras di sini dengan jumlah yang mahal. Padahal kalau itu hasilnya dia olah sendiri, kosnya lebih murah dan harganya lebih murah. Tapi itu yang terjadi di sini. Kenapa? Pemerintah tidak hadir di situ. Nah, ke depan kita berharap pemerintah, semua sektor pemerintah hadir di situ. Maka saya munculkan collective action itu. Kami sekarang kemarin sudah buat kajian tentang perda, karena ini akan bersifat perda nanti. Siapapun memimpin di Mojo Tengah, kalau ada kebijakan yang kita buat dan itu kebijakan kepentingan kita semua, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat, maka siapapun pemimpinnya dia tunduk terhadap perda yang kita buat itu. Nah, ini nanti kita ke depan. Karena itu ya dukung dia dulu. Ya, termasuk peran-peran pemuda. Peran pemuda saat ini, kalau Anda tidak punya keahlian, saya mau nonton di YouTube nanti. kalau saya bilang Arsal Askari, semua jawab lanjutkan. Baik, bagaimana kamera? Oke. Arsal Askari. Arsal Askari. Arsal Askari. Baik, tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini
itulah pentingnya namanya kita siapkan pasar, pemerintah di situ. Apa gunanya kita menanam pasar di sini, menanam sayur di sini, kalau siapa mau beli? Tidak ada pasar dulu. Jadi yang dilakukan dulu adalah pasar. Ada pasar, kita suruh masyarakat tanam. Nah, nanti kalau murah dibelikan ini, Yang penting nomor 1. Depan. Poin